Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Alfansyah dengan NIM 2109120201178 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan yang berjenis kewirausahaan sosial, yaitu bimbel semua mapel untuk siswa SD. Untuk pemaparan materi pertama, yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan. Yang pertama dimulai dengan tahap awal atau persiapan, yaitu yang pertama dengan melakukan promosi bimbel lewat platform online, yaitu dengan media WhatsApp. Yang kedua yaitu dengan melakukan riset kepada guru SD mengenai pembelajaran murid SD. Kedua persiapan ini dilakukan untuk sebagai riset, sebagai pembelajaran sebelum memulai kegiatan kewirausahaan agar dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan secara matang. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yang meliputi pertama yaitu waktu pelaksanaan bimbel. Diadakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan pada hari Rabu dan Minggu diliburkan. Pada hari Senin sendiri dilaksanakan pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu dilaksanakan pada jam 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada hari Selasa dan hari Jumat dilaksanakan pada pukul 6 sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk tempat dilaksanakan di Jalan Raya Putuk, RT 1 RW 1, Nau Jajar, Dusun Putuk, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah mengenai sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik yang berjumlah 1. Yang kedua yaitu mengenai fasilitas bimbel. Yang pertama tersedia Wi-Fi, yang kedua yaitu alat tulis, yang keempat tempatnya nyaman untuk menunjang terciptanya pembelajaran yang efektif dan optimal. Kemudian ada laporan evaluasi belajar siswa yang ditujukan kepada orang tua tiap bulan. Hal ini bertujuan agar orang tua mengetahui perkembangan belajar siswa di bimbel, sehingga orang tua mengetahui kemampuan siswa selama pembelajaran. Yang ketiga adalah mengenai anggaran. Yang pertama adalah mengenai modal. Yang pertama adalah modal dari Wi-Fi, yaitu yang dibayarkan sebesar 200.000 per bulan. Kemudian ada alat tulis sebesar 20.000 rupiah. Kemudian untuk tempatnya sendiri, karena tempatnya sudah tersedia berupa rumah, yaitu tempat tinggal tenaga pendidik itu sendiri, maka untuk biayanya tidak ada. Lalu dapat dijumlahkan bahwa modal yang dibutuhkan yaitu sebesar 220.000 rupiah. Ini adalah modal awal yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah biaya bimbel. Biaya bimbel ini sendiri dipatok setiap pertemuannya sebesar 5.000 rupiah. Kemudian untuk penentuan harga ini didapatkan dari rata-rata harga bimbel yang ada di daerah tersebut, sehingga didapatkan harga Rp150.000 per bulan. Sedangkan untuk pemasukan dan laba belum bisa ditentukan karena promosi bimbel ini sendiri baru dipromosikan selama 2 hari, sehingga tidak ada peserta yang belum memiliki minat untuk
mendaftarkan diri di bimbel ini. Kemudian yaitu mengenai kendala usaha. Yang pertama adalah perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tenaga pendidik harus adanya perubahan kurikulum yang terjadi dapat menyulitkan tenaga pendidik untuk memahami jenis materi apa yang akan disampaikan di bimbel. Karena seperti contoh pada kurikulum 2006 KTSP dan kurikulum K13 ini memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu jika kurikulum K13 ini lebih menekankan pada praktek, sedangkan pada KTSP kurikulum 2006 ini menekankan pada materi, sehingga terjadi perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya, sehingga ini merupakan tantangan bagi tenaga pendidik untuk bisa paham dan mengerti mengenai kurikulum yang saat ini digunakan di pendidikan Indonesia, khususnya pada sekolah dasar. Lalu yang kedua adalah kendala kedua adalah mengenai stigma masyarakat desa yang cenderung menganggap bimbel tidak penting bagi anak-anak. Masyarakat desa cenderung menganggap belajar di sekolah bagi anak-anak mereka itu sudah cukup tanpa perlu untuk adanya waktu tambahan untuk belajar di luar sekolah seperti bimbel ini. Lalu yang ketiga adalah kondisi perekonomian orang tua yang cenderung berkecukupan. Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai peternak dan petani, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan pun tidak terlalu banyak, atau dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga jika penghasilan mereka digunakan untuk biaya bimbel, maka ini dapat bisa menjadi kendala bagi mereka. Lalu kendala yang keempat atau kendala yang terakhir adalah adanya layanan bimbel lain di sekitar tempat bimbel yang saat ini dimiliki. Banyaknya persaingan pasar bebas ini tidak menutup kemungkinan persaingan yang tercipta dalam usaha bimbel ini juga terbuka lebar. Semakin bagus kualitas yang diciptakan oleh bimbel-bimbel yang tersedia, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk memilih kualitas bimbel yang lebih bagus. Lalu materi yang selanjutnya adalah mengenai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang pertama adalah dengan menyiapkan kurikulum dan buku pegangan sendiri dengan cara membuat silabus dan skema pembelajaran yang efektif di masing-masing tingkatan kelas. Tenaga pendidik harus melakukan riset yang mendalam atau tahu betul mengenai kurikulum yang saat ini tersedia, sehingga tenaga pendidik dapat merancang pola atau skema pembelajaran yang dapat digunakan di tempat bimbel. Lalu yang kedua adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pembelajaran di luar sekolah. Tenaga pendidik harus bisa memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa bimbel ini cukup penting bagi para siswa sekolah dasar, karena dengan bimbel ini anak-anak dapat mengeksplorasi diri mereka lebih mendalam di bimbel ini untuk mengetahui kemampuan dan potensi mereka untuk menunjang keberhasilan mereka. Lalu yang ketiga adalah dengan menawarkan promo menarik. Dalam hal kendala kesulitan perekonomian, hal ini maka bimbel ini menawarkan promo-promo menarik, yaitu pada hari-hari tertentu, misalnya promo akhir tahun, misalnya promo hari-hari besar seperti hari Lebaran atau hari Natal. Lalu yang keempat yaitu dengan meningkatkan kualitas bimbel. Semakin baik kualitas yang dimiliki oleh bimbel, maka masyarakat cenderung akan memilih kualitas bimbel yang terbaik. Jika kualitas yang disediakan pun
baik, maka outcome, maka hasil yang akan didapat pun juga tak tanggung-tanggung, yaitu hasil belajar siswa pun dapat meningkat jika kualitas bimbel yang disediakan pun tergolong bagus. Lalu selanjutnya adalah manfaat usaha. Yang pertama yaitu dengan memberi ide kreatif dan pemahaman materi bagi siswa, khususnya siswa pedesaan yang mayoritas masih tertinggal. Bimbel ini menyediakan ide-ide kreatif bagi para siswa agar mereka bisa mengeksplorasi bakat minat mereka, agar mereka mengetahui potensi mereka untuk dapat dikembangkan lebih dan lebih lagi. Lalu yang kedua yaitu dengan membantu mencerdaskan pendidikan di daerah sekitar. Dengan adanya bimbel ini maka tenaga pendidik dapat membagikan pengetahuannya kepada para siswa sehingga para siswa dapat paham dan mengerti tentang materi-materi di sekolah, lalu juga mereka dapat mengeksplor diri mereka lebih dalam lagi, sehingga akan tercipta generasi bangsa yang cerdas. Lalu yang ketiga adalah dapat tercipta lapangan pekerjaan yang baru. Dengan didirikannya usaha bimbel ini, maka tercipta pekerjaan baru bagi tenaga pendidik. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan tercipta lapangan pekerjaan baru untuk merekrut tenaga pendidik yang untuk menambah tenaga pendidik yang ada di bimbel ini. Lalu materi selanjutnya adalah mengenai dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi mengenai tempat bimbel. Ini adalah tempat bimbel yang digunakan untuk proses pembelajaran di bimbingan belajar ini, yaitu tempat tinggal tenaga pendidik. Dan ini adalah tampak dalam atau suasana belajar yang digunakan untuk proses pembelajaran. Lalu untuk poster promosi, ini adalah poster promosi yang digunakan dalam tahap promosi, yaitu tercantum usaha apa yang ditawarkan, yaitu mengenai bimbel siswa SD untuk semua mapel berupa les privat. Lalu tersedia juga informasi mengenai jadwal belajar, mengenai tempat bimbel, dan biaya bimbel itu sendiri. Dengan pemaparan materi mengenai poster promosi bimbel tadi, maka berakhir pula presentasi mengenai laporan kegiatan kewirausahaan ini. Jika ada salah kata dalam pemaparan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.